Dalam video kali ini gue akan sharing kepada kalian mengenai channel gue yaitu Degu yang sempat dihapus oleh YouTube dikarenakan ada hacker atau peretas yang masuk ke dalam akun gue. Jadi di dalam video ini gue akan menceritakan kepada kalian bagaimana kronologi awal mula channel gue dihack sampai pada akhirnya channel gue ini dapat kembali ke tangan gue. Jadi kronologinya ada seseorang yang mungkin bisa aja gue sebut di sini sebagai peretas atau hacker yang masuk ke akun channel gue. Dan ketika si peretas ini sudah masuk ke channel gue, si peretas ini melakukan live streaming. Dan yang menjadi masalah adalah ketika konten live streaming tersebut ternyata melanggar pedoman komunitas YouTube yang sangat luar biasa, sehingga membuat YouTube harus mendelete channel gua. Jadi si peretas atau hacker ini hanya mampu masuk ke dalam bagian channel gua aja dan melakukan live streaming pada bagian itu. Tetapi untuk akun Gmailnya sendiri masih dapat gua akses. Artinya si hacker atau peretas ini tidak sampai masuk ke bagian Gmail yang gue gunakan untuk channel gue tersebut, Bor. Oke, Bor, sekarang langsung aja gue akan menceritakan kepada kalian mengenai kronologi dari awal channel gue bisa sampai dihack dan dihapus atau di-delete oleh YouTube. Jadi kejadiannya ini pada tanggal 1 Maret pada hari Senin 2021 pukul 22.26 tiba-tiba gue mendapatkan notifikasi email bahwa channel gue dihapus oleh YouTube. Saat itu gue sangat kaget dan gue masih berpikir kesalahan apa yang telah gue perbuat. Sampai pada akhirnya YouTube melakukan tindakan yang menurut gue ini cukup sadis, yaitu mendelete channel gue. Selang beberapa menit kemudian ada notifikasi dari email yang menyatakan bahwa konten gue ini melanggar pedoman komunitas YouTube. Lalu saat itu langsung gue cek dan ternyata di situ ada konten yang benar-benar melanggar pedoman komunitas YouTube. Tapi saat gue buka ternyata konten live streaming. Timbul di dalam hati gue pertanyaan, siapa yang menggunakan akun gue untuk melakukan live streaming? Dan setelah gue cek kembali, ternyata akun gue ini melakukan live streaming pada pukul 20.53. Dan di saat itu kondisinya ini pusing, stres, dan yang lainnya itu bercampur aduk. Karena pada saat yang sama gue pada saat itu sedang berada di rumah sakit. Tepatnya gue berada di ruangan IGD dikarenakan harus menunggu atau menjaga istri gue yang kebetulan sedang dirawat di IGD Rumah Sakit Rozak Purwakarta. Gue gak kebayang saat itu kondisi gue itu seperti apa karena rasanya ini sudah bercampur aduk, Bor, antara stres mikirin channel yang tiba-tiba di-delete oleh pihak YouTube dan kondisi pusing kepala gue yang melihat kondisi istri gue yang terbaring lemah, gak berdaya di ruangan IGD. Di situ gue coba untuk menenangkan diri untuk fokus terlebih dahulu kepada istri gue. Dan pada akhirnya pada tanggal 2 Maret 2021 gue mendapatkan sebuah musibah dikarenakan istri gue telah berpulang ke rahmatullah pada pukul 9:10. Di dalam video ini gue ingin meminta doanya kepada kalian agar arwah istri gue di sana agar bisa jauh lebih tenang. Gue minta kepada kalian untuk yang beragama muslim untuk mendoakannya dengan cara membaca surat Al-Fatihah agar almarhumah dapat tenang di sisinya.
ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendoakan istri gue yang sudah berpulang ke rahmatullah. Semoga kebaikan kalian dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bor, akan gue lanjut. Di tanggal 2 gue sama sekali nggak mikirin channel. Lalu pada tanggal 3 Maret gue coba untuk mencari tahu bagaimana proses pelaporan kepada pihak YouTube agar channel gue ini dapat kembali. Dan setelah gue cari informasi, gue disarankan untuk berkomunikasi via Twitter. Gue coba menghubungi tim YouTube global yang gue lihat cukup aktif di Twitter. Jadi pada saat itu gue coba untuk mention dengan harapan mentionan gue ini dapat diperhatikan oleh mereka. Kemudian pada tanggal 4 Maret mention gue ini bersambut karena dibalas oleh tim YouTube global. Mereka akhirnya nge-DM gue dengan meminta beberapa informasi yang mereka perlukan dan DM tersebut masuk pada pukul 11.49. Sedikit catatan Bor, kita nggak bisa melakukan DM terlebih dahulu kepada mereka. Jadi kita berharap agar mereka yang melakukan DM terlebih dahulu kepada kita agar dapat berkomunikasi. Dan gue ngerasa gue cukup beruntung karena dalam jangka waktu 1 hari mereka merespon mention gue. Dan pada pukul 15.16 tim YouTube Global Twitter ini mengirimkan sebuah formulir yang harus gue isi untuk melengkapi investigasi mereka terhadap case yang gue alami ini. Mereka di situ memerlukan beberapa informasi yang mereka butuhkan seperti ID channel gue, lalu ada juga apakah dalam 3 bulan terakhir ini gue login ke channel gue di lokasi yang berbeda dan macam-macam di situ. Setelah gue lengkapi semua pertanyaan mengenai informasi tersebut, keesokan harinya pada pukul 9 pagi gue mendapatkan email balasan dari tim YouTube Indonesia untuk mengkonfirmasi mengenai pengisian formulir gue tersebut. Dan akhirnya mereka sudah menerima. Artinya formulir yang kemarin gue isi sudah sampai ke tangan mereka dan dalam proses investigasi. Setelah cukup lama gue berkomunikasi dengan tim YouTube Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 6 Maret, gue coba untuk membuka channel gue kembali pada pukul 9 pagi. Dan ternyata channel gue sudah dapat diakses. Gue sebenarnya masih bingung pada saat itu karena gue nggak mendapatkan email balasan dari pihak YouTube-nya itu sendiri, karena mungkin saja ketika channel gue tersebut dapat diakses kembali itu terjadi pada hari Sabtu dan kemungkinan besar jam pelayanan mereka hanya berada di hari kerja, mungkin antara Senin sampai Jumat. Gue sih nggak tahu, cuma yang pasti gue tidak mendapatkan email konfirmasi bahwa channel gue sudah dapat diakses kembali. Gue sih nggak memperdulikan masalah tersebut, yang penting channel gue dapat kembali ke tangan gue. Setelah gue telusuri, gue coba membuka analitik yang ada di channel gue tersebut. Ternyata channel gue mulai aktif kembali itu pada pukul 5 pagi. Pada saat itu gue ngerasa cukup happy karena semua proses yang gue lakukan ini nggak sia-sia, dan gue mengucapkan terima kasih banyak karena tim YouTube atau tim support kreator YouTube sangat amat luar biasa. Karena dalam kurun waktu tempo 3 hari channel gue berhasil kembali atau dapat gue akses lagi. Sekali lagi gue ingin mengucapkan terima kasih kepada tim YouTube yang patut gue acungi jempol dengan cara mereka bekerja, karena hanya membutuhkan waktu 3 hari aja untuk mengembalikan channel gue kembali, dan itu bisa gue bilang sangat amat cepat. Mungkin pesan-pesan gue di sini untuk para kreator ataupun kalian yang memiliki channel YouTube agar selalu waspada, karena nggak menutup kemungkinan para hacker atau para peretas ini sedang mengincar channel kalian. Jadi sebelum kejadian serupa yang gue alami ini menimpa channel kalian, mungkin alangkah lebih baiknya jika kalian memperhatikan atau mengamankan lebih jauh
mengenai sistem keamanan yang ada di channel kalian, seperti mungkin untuk verifikasi 2 langkah, atau mungkin bisa kalian double dengan kode keamanan, atau mungkin bisa juga kalian lapisi lagi dengan keamanan, yaitu autentifikasi menggunakan smartphone kalian. Dan itu yang gue lakukan saat ini untuk menjaga keamanan sistem channel gue, Bor. Gue sih di sini nggak berharap bahwa channel kalian akan menjadi korban berikutnya. Gue harap channel kalian akan baik-baik aja. Jadi alangkah lebih baiknya jika sistem keamanan channel kalian agar jauh lebih diperhatikan lagi, agar tidak menimpa kejadian seperti gue saat ini. Oke, Bor, itu tadi video singkat gue kali ini mengenai klarifikasi kronologi channel gue yang sempat dihapus oleh YouTube dikarenakan ada hacker atau peretas yang masuk dan membuat masalah di channel gue. Oke, Bor, jika kalian suka dengan video ini silahkan ditekan tombol like, ditekan juga tombol subscribe beserta loncengnya. Di-share juga jika kalian merasa video ini bermanfaat. Gua Teguh, terima kasih dan wassalam.